Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak berkurang nih semangatnya nih. Apa nih? Ulangi lagi. Udah. Alhamdulillah udah cukup Ustaz. Udah cukup ya. Kayaknya sebenarnya kurang semangat tuh mungkin teman-teman berada di sisi lain. Oh iya. Harus perlu disemangati dengan nonton toksik. Oh gitu. Ustaz ini yang kurang semangat. Oh gitu. Halo brother and sister Villa, bagaimana kabarnya? Baik ya, mudah-mudahan baik. Tetap semangat buat mantengin kita di acara Toksik. Tok asik, ngobrol asik dan santai bersama kita. Saya Haris dan di sebelah saya Ustaz Fadil Abdurrahman. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Bang Haris gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Ya. Gimana nih? Kita mau bahas apa lagi nih kita di Toksik kali ini? Asik kali ini kita akan bahas yang sedikit nyerempet Ustaz. Apa nih yang nyerempet nih? Karena kan masih berkaitan dengan tema yang kita sebelumnya, yaitu tentang pria idaman, gitu ya. Ya iya. Jadi kita masih ngebahas sekitar itu Ustaz. Sebenarnya juga banyak teman-teman yang suka curhat ya. Wah, Cina, saya suka dengan seseorang, suka dengan akhwat ini, gitu kan. Cuman kadang mereka itu salah jalan, Ustaz. Caranya itu salah. Itu mendekatinya, kemudian mungkin juga niatnya juga kita harus ingatkan lagi, luruskan, gitu. Atau mungkin ada juga teman-teman yang sudah siap nih, sudah siap ingin menikah. Pas ketika dia ingin meminang atau menghibah, tiba-tiba sudah ada yang mendahului. Kan sakit. Kena ini ya, tikungan tajam. Jadi ya itu, kebanyakan teman-teman memang suka cerita seperti itu Ustaz. Jadi sebagai muslim, sebagai pria, kan kita juga harus tahu ya adabnya seperti apa, bagaimana kita itu mendapatkan pasangan yang halal itu, caranya juga yang halal juga, sehingga tidak mengundang murkanya Allah selama prosesnya itu. Nah ini teman-teman itu pengen tahu bagaimana caranya kita bisa menikung. Waduh. Bagaimana kita cara menikung tapi dengan cara yang halal. Oh gitu. Jadi ini sedikit anak memotoran ini nikung ya. Anak trek-trekan ya. Karena kan banyak juga nih. Oh, ya udah jodoh mah Allah sudah tentukan gitu. Udah dekat di Allah gitu. Caranya mereka banyak yang udah tikung di sepertiga malam katanya. Waduh. Atau tikung dengan ikut kajian. Waduh. Atau tikung dengan sering baca Quran misalnya gitu. Nah, ini kalau cara yang benar itu seperti apa Ustaz? Bagaimana kita bisa mendapatkan si dia tapi dengan cara yang halal? Iya. Aduh, luar biasa ya nih. Luar biasa pembahasannya ya. Pembahasannya itu dari kemarin tuh terkait tentang masalah perasaan. Memang semuanya ada ilmunya sih, Bang Haris, dalam syariat Islam itu bagaimana tutorial kita ingin mendapatkan sesuatu. Yang jelas dalam konsep ini adalah konsep ketauhidan. Semuanya itu adalah bermuaranya kepada Allah. Jadi orang mau seperti apapun usahanya, tapi bukan karena Allah, ya agak susah nih, berat sekali. Gitu. Begitupun pula sekarang ini banyak teman-teman yang mungkin belum tahu bagaimana sih cara mendapatkan pasangan yang halal dan sesuai dengan syariat itu. Harusnya mereka mengisinya dulu dengan ilmu dulu. Iya, supaya tidak salah caranya gitu. Nah, betul. Gitu. Pengen tahu caranya, tahu dulu ilmunya. Betul. Gitu. Jangan sampai nanti ta'aruf sesuai dengan syariat ya, tapi dibumbui dengan nafsu yang kemudian justru malah mencederai tentang ketentuan ta'aruf gitu. Nah, hati-hati nih ya, ada banyak modus nih pada teman-teman awat ya. Assalamualaikum Ukti. Ya itu. Ukti udah ini belum? Udah modus ya. Salat tahajud bareng yuk gitu. Ngeri lah. Aduh. Ya makanya ketika saat
kita memperhatikan di dalam bagaimana cara kita merebut dengan si dia, yang pertama sih kita harus mempersiapkan ketawakalan kita kepada Allah. Betul. Gitu. Dengan tanpa harus minder gitu. Ya. Minder yakin dengan kondisi dan yang lain. Yakin aja gitu. Kalau seandainya Allah yang memiliki hati dan menciptakan manusia, yakin juga Allah yang akan mempertemukan gitu. Dan kemudian kita harus ikhtiar. Ya ikhtiarnya itu yang tadi kita harus mencoba untuk mendekatkan diri dengan mengilmui Allah. Terus yang kedua, mencoba untuk mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, bersilaturahmi sebagai anjuran agama kita. Di situ kita akan ketemu hal-hal baru, orang-orang baru yang kemudian mereka akan tahu isi hati kita tanpa harus kita ceritakan. Kita lagi butuh nih seseorang gitu. Nah, tanpa harus kita modus itu. Tanpa harus modus dengan Afan Ukhti, wajah Ukhti mirip mantan saya, maukah kamu jadi mantanku? Apesnya si Ukhti bilangnya itu nggak mau. Oh, kalau nggak mau berarti kita masih jadian dong. Itu modus sebenarnya. Kayaknya Ustadz pengalaman. Nggak pengalaman, saya sih nonton di prank-prank gitu. Itu modus-modus itu buat ningkatin subscribe YouTube dan kita viewers. Bukan modus ya, benar ini. Betul, kita membicarakan sesuatu yang harus kembali lagi deh, caranya yang benar deh, niatnya yang benar. Terus niat kita itu betul-betul ibadah karena Allah, bukan karena mentuhankan nafsu kita. Ini kita tuh saking banyaknya yang kita tonton, yang kemudian lihat banyak warna kulit dan juga sesuatu yang kita sukai dari perempuan, terus kita menjadi modus gitu. Nah, terus mereka pun tidak akan, mereka mungkin menyukai kita, mereka menyukai karena memang cara-cara kita yang terkesan modus, bukan tulus gitu. Nah, ini bahaya gitu. Jadi jangan modus tapi tulus ya. Iya, karena kita terlalu banyak menjadi topeng, menjadi topeng untuk orang lain, bukan untuk diri kita pribadi dan juga orang-orang yang kita sayangi. Makanya ketika saat bicara tentang masalah tikung, menikung dan yang lainnya yang dibenarkan, itulah kembali kepada ajaran syariat. Itu jangan mengatasnamakan syariat, terus kita menghalalkan semua cara gitu. Misalkan dengan teman tapi mesra gitu. Terus teman tapi tahajud yang kemudian di situ ada bumbu-bumbu tentang ya bucin-bucin lah ya, bucin-bucin. Ya, bucin-bucin yang tidak syar'i misalkan seperti itu. Janganlah kayak gitu. Terus nanti ngajak Ukhti ayo kajian supaya kita hijrah bareng. Gitu. Kita ngaji bareng yuk, online yuk, satu ayat. Ya, tujuannya juga sama. Itu tuh ikhtilat yang kemudian kalau ikhtilat itu bercampur baur. Yang kemudian nanti akan timbullah rasa untuk memadu kasih, disebut dengan khalwat gitu. Memadu kasih dengan sesuatu yang tidak syar'i atau tidak dengan cara yang baik, maka itu termasuk kepada perzinahan. Gitu. Walaupun tidak bersentuhan, bisa jadi kan hati yang terkena racunnya gitu. Jadi toksik, yang kemudian sholat mikir si dia, terus memikirkan bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana modus yang kemudian itu kan sia-sia sholatnya. Sholatnya harus fokusnya ke lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Justru ketika sholat ingat si dia kan rugi, pahala sholatnya kemana? Gitu kalau bukan untuk Allah. Jadi ini hal yang sangat menyayangkan, sangat menjadikan sebagai kerugian sebagai amal ibadah kita kalau kita nggak mempelajari ini, nggak mempelajari secara bagaimana tuntunan untuk kita berumah tangga, yang jadi kemudian jadi modus. Nikungnya nikung yang salah, yang kemudian nanti pembahasan kemarin jadi pelakor gitu, jadi orang ketiga dari perusak hubungan keluarga orang lain. Ini bahaya. Yang paling parah itu kemarin ada seorang laki-laki datang kepada seorang perempuan yang sudah bersuami, meminta izin ingin melamar suaminya, Bang Haris. Ini LGBT terselubung. Parah ini, bahaya ini.
hati-hati selain jaga dari pelakor, para ibu, para istri juga harus jaga dari laki-laki yang jelalat. Karena Iya. sekarang saingannya itu bukan wanita saja, ibu-ibu itu ya. Iya, laki-laki juga sama gitu. Laki-laki juga bisa jadi badannya atletis, perutnya six pack, tapi ketika ada kotoran di depan melambai. Nah, gitu. Aduh, ada kotoran. Banyak istighfar. Ya, astagfirullah, itu banyak sekali kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ketemu di jalan, suruh datang aja ke klinik ruqyah syar'i ya, tinggal di ruqyah aja gitu. Ruqyah ya, insyaallah. Ya, di kantor kita juga nanti akan ada ruqyah bekam dan juga wisata sunnah. Nah, tinggal datang aja ke sini. Nah, kalau misalkan ada permasalahan hutang, masalah dan yang lain, datang aja ke sini, kita nangis bareng-bareng. Anda punya masalah, kita dengarkan. Kita dengarkan, tapi kita belum tentu ngasih solusi. Kita hanya ingin mendengarkan aja keluhan masyarakat ya. Jadi memang penting sekali jika kita kalau memang ingin mencari pasangan yang halal itu harus tahu prosesnya. Iya, tahu prosesnya. Iya, jadi kan kayak seperti ini, jika engkau hijrah karena wanita. Iya, betul. Engkau akan dengan wanitanya. Gitu betul. Kan? Jika engkau hijrah karena ingin mendapatkan harta, maka dapat juga. Harta. Tapi jika teman-teman berada di asfilah hijrah karena Allah dan Rasulnya, semuanya dapat ya Ustaz ya. Semuanya dapat. Gitu. Wanitanya dapat, pasangannya dapat, hartanya dapat. Betul. Jadi harus belajar dulu ilmunya bagaimana kita hijrahnya karena Allah dan Rasul. Wah, mantap sekali. Ustaz. Mantap sekali. Tapi misalnya gini Ustaz, teman-teman tuh juga suka nanya gini, bolehkah kita dalam doa nih, kan kita menikung di sepertiga malam gitu. Kita menunjukkan nama dia gitu, ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Kalaupun dia tidak jadi jodohku, jadikan aku jodohnya. Dikit memaksa ya. Boleh nggak sih Ustaz seperti itu? Jadi kayak detail banget gitu. Boleh sebenarnya, cuman balik lagi tidak diperkenankan kalau seandainya itu melebihi doanya sama Allah. Gitu, maksudnya melebihi doanya, permintaannya itu selain daripada Allah. Dia menginginkan dunianya, tapi dia lupa bahwasanya itu semuanya hakikatnya Allah yang ijabah semua, yang hadirkan semuanya. Ternyata yang diminta sama Allah, dia ingin besar-besarkan keduniawian gitu. Minta kepada Allah untuk misalkan mendapatkan manfaat dunia. Itu. Dan ini hati-hati, bisa jadi terkena istidraj dalam amal soleh ini. Hati-hati gitu. Makanya kita jangan menganggap bahwasanya amalan kita ini tertuju kepada dunia saja. Ya, jangan juga tertuju pada si dia. Betul, gitu ya. Betul. Seperti Abdurrahman bin Auf itu kan khawatir beliau tuh semua kebutuhannya dicukupi, khawatir ini sisa karunia yang Allah berikan kepadanya nanti di akhirat. Jadi di dunia nikmat banyak diijabah, tapi di akhirat nanti tidak mendapat apa-apa, gitu. Ada sisa. Dia pikir bahwasanya itu karunia nikmatnya itu dikeluarkan semua di dunianya, habis setelah di akhirat tinggal diazab. Nah, makanya ketika saat bicara tentang hal ini, teman-teman boleh silakan meminta sama Allah untuk didekatkan dengan jodohnya, bahkan diperincikan jodohnya siapa. Tapi jangan lupa persentasi cintanya jangan melebihi gitu. Jangan melebihi ya. Jangan bucin berlebihan sama manusia. Ketika dikecewakan kayak macam mayat hidup. Iya. Kayak zombie. Ngelamun, nggak tahu arah lagi gitu. Aduh, Tuhan, ya Allah, kenapa tega gitu ya. Lihat baygon aja kayak misalkan teh kotak. Jadi hidup tuh asa ini gitu, asa hambar gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi ya harus normal aja terlalu juga, gitu. Karena terlalu menggantungkan sesuatu atau keinginan kepada makhluknya, jadi nanti ketika Allah ambil jadi susah juga. Ya makanya kan kemarin kita sudah jelaskan, yang milik hati si dia itu Allah. Artinya minta sama Allah gitu. Terus juga penting nih Mang Haris, pribadi kita pun menentukan siapa pasangan kita. Makanya kan at-thayyibina wat-thayyibat, wal khabisina wal khabisat. Orang yang baik dengan orang yang baik, orang yang buruk dengan orang yang buruk. Artinya kematangan kita di dalam kesiapan untuk berumah tangga menentukan siapalah pasangan kita gitu. Nah, kalau seandainya kita salah pilih, beda nih karakternya. Ya, banyaklah pengalaman ada si A gitu. Orangnya udah
Masya Allah lah, ilmu agamanya luar biasa. Dapat pasangan yang kurang baik, ditinggalkan. Aduh, itu sayang sekali. Kasihan banget ya, sedih sakit di sini. Sakit di sini. Sebenarnya saya juga merasakan. Ya, artinya itulah namanya takdir Allah ya. Kita gak boleh menyalahkannya, sudah jalani aja. Tapi ya namanya kenangan kan masih diingat ya. Jadi begitu ya. Itu curhat si A sama saya. Curhat si A itu mah ya. Jadi memang begitu teman-teman ya, berada di sebelah. Jadi memang harus kita banyak perbaiki ya. Jadi pantaskan dulu diri kita. Pantaskan, perbaiki dulu. Kita memohon ya Allah, pantaskan diri kita ya Allah, pantaskan diri kita, kemudian cari lagi, gali lagi ilmunya. Betul. Gali lagi. Dan jangan ada modus. Jangan modus, harus tulus. Apa adanya. Begitu. Ini kalau modus, tapi dapatnya yang modus lagi. Iya. Gak jadi nantinya. Terus juga terkait tentang teman-teman yang suka teman makan pagar tanaman. Teman tanam pagaran. Pokoknya itulah. Gitu. Teman suka itu gitu apa? Nikung pagar makan tanaman. Pagar tanaman lah gitu. Ya intinya seperti itu bagi teman-teman yang hobi terkait tentang merusak rumah tangga ataupun hubungan seseorang. Ya cepat-cepatlah bertobat. Orang lain itu sudah mungkin dengan romantisnya, dengan kasihnya sudah mereka dalam keadaan yang nyaman, mungkin damai, jangan kita ganggu-ganggu gitu ya. Terus juga dalam rumah tangga jangan terlalu banyak berlebihan dalam bercampur berbaur dengan teman-teman yang belum menikah, khawatir nanti akan ada terjadi apapun. Pergaulan yang bebas pun akan mengakibatkan rumah tangga yang bebas. Nanti suami nggak punya sifat izzah. Qawamnya nggak ada, yang kemudian lahirnya sifat dayus. Bukan yang korupsi yang belum keluar ya. Bukan dayus. Dayus itu adalah laki suami atau tidak memiliki suami yang tidak memiliki kecemburuan, baik itu terhadap istri, baik itu kepada anak-anaknya. Artinya istri ngobrol dengan abai semuanya, terus pakaian yang tidak syar'i, cuek gitu saja. Nah itu hati-hati, tanggung jawabnya besar tuh di hadapan Allah nanti. Ya saya sih ngingetin aja ya, takutnya nanti teman-teman nggak paham. Nah kalau nggak paham ya balik lagi, ayo kita ngaji lagi gimana memantaskan diri gimana gitu, terus bagaimana cara menghidupkan ketakwaan dalam diri kita di hadapan Allah, dekat sama Allah, dekat dengan sunnah Nabi. Terus juga itulah yang istilahnya penting. Gak penting S2, S3, S4, S5 sampai pilek juga terserah. Itu STL. Tetap yang nanti kita ditanya di alam kubur itu 3 pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Itu aja, ama dinuka itu aja. Gitu. Ente nggak ditanya tentang siapa pasanganmu, enggak gitu. Sejauh mana ente sudah sukses di dunia nggak ditanya. Nah, yang penting sejauh mana kedekatanmu dengan Allah, sejauh mana praktek ibadahnya dengan petunjuk Nabi, sejauh mana pahamnya diri kita menjalankan kehidupan dengan agama kita. Gitu. Kan teman-teman ya, baru dan sefilah, jadi camkan baik-baik. Baik-baik kan camkan. Toksik kita hari ini temanya mantap. Jadi begitulah bagaimana kita bisa menikung pasangan yang halal. Betul. Dengan cara kita gali ilmunya, kemudian kita praktekkan, kemudian amalkan. Betul. Nah seperti itu. Baik teman-teman, kayaknya nanti kita lanjut lagi ya pembicaraan ini. Oke, berarti ada part 2 lagi? Nggak ada? Kemungkinan lah. Atau mungkin temanya kita cari lagi yang lain. Yang sesuai dengan kebutuhan brother dan sister yang sedang menonton ini. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, di share, ataupun di komen. Boleh nanti kasih pertanyaan atau apa nanti di YouTube kita. Kemudian juga jangan lupa juga di subscribe. Ya, bantu kita biar dakwah kita ini bisa diterima banyak orang ya. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.